Halo, salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran sejarah dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bila pada kesempatan ini kita bertemu tentunya dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemberontakan yang terkait dengan kepentingan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pemberontakan yang terkait dengan ideologi, maka mari kita lihat dengan pemberontakan yang terkait dengan kepentingan. Semoga pembelajaran ini nanti akan dapat membantu kalian semua untuk lebih memahami tentang materi sejarah, terutama dengan materi yang terkait dengan pemberontakan yang berhubungan dengan kepentingan. Yang mendorong pemberontakan yang terkait dengan kepentingan di negara kita adalah adanya beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah ketidakstabilan politik dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Kurun waktu 1945 sampai dengan 1959, negara kita menganut sistem parlementer, di mana seorang perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Maka disusunlah kabinet-kabinet yang nanti akan memerintah di bawah pimpinan perdana menteri. Nah, yang terjadi antara kurun waktu 1945 sampai dengan 1959 adalah bahwa kabinet-kabinet yang tersusun seringkali mengalami kejatuhan dan kemudian digantikan dengan kabinet yang lainnya. Atau dengan kata lain, kabinet pada kurun waktu tersebut silih berganti. Dan waktunya tidaklah begitu lama, bahkan ada kabinet yang hanya memerintah dalam kurun waktu 6 bulan saja. Tentunya ini akan berpengaruh dalam kehidupan politik dan pertahanan serta keamanan. Kondisi politik di negara kita pada waktu itu menjadi tidak baik, menjadi tidak kondusif karena seringnya pergantian kabinet yang disebabkan oleh mosi tidak percaya dari mereka yang menjadi oposisi atau yang tidak menjadi bagian dari pemerintahan atau yang tidak turut dalam kabinet. Sedangkan yang kedua yang menjadi faktor pendorong dari pemberontakan yang terkait dengan kepentingan adalah adanya kesenjangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kesenjangan pusat dan daerah akan menimbulkan kecemburuan daerah terhadap perkembangan pusat yang menjadi fokus pembangunan. Tentunya ini akan menimbulkan kekecewaan dari daerah. Faktor yang ketiga adalah dengan munculnya tokoh pergolakan. Tokoh-tokoh pergolakan memang mungkin tidak secara alami muncul pada saat itu, tetapi karena situasi dan kondisi sehingga mendorong tokoh-tokoh muncul menjadi tokoh pergolakan. Sebut saja seperti Westerling, kemudian Andi Aziz, Dr. Robert Smukel, dan sebagainya, atau Sultan Hamid. Ini menjadi tokoh-tokoh yang nanti akan menjadi penggerak dari adanya pergolakan Indonesia. Tentunya mereka melakukan pergolakan ini kalau kita lihat dari sudut pandang kebangsaan dan kenegaraan adalah seperti yang terjadi pada faktor yang keempat, lebih mementingkan kelompoknya. Seharusnya dalam kehidupan berbangsa dan negara seharusnya menempatkan kepentingan pribadi itu ada di bawah kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara haruslah di atas segala
kalangannya. Itu yang mungkin yang akan menyebabkan pemberontakan yang terkait kepentingan di Indonesia. Kemudian pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang pertama adalah pemberontakan APRA di Bandung. Apa yang menyebabkan terjadinya pemberontakan APRA di Bandung? Terjadinya pemberontakan APRA di Bandung disebabkan karena adanya beberapa latar belakang. Yang pertama adalah hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Kita tahu pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 berlangsung konferensi meja bundar di Den Haag. Salah satu hasilnya adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan tentunya ini nanti akan berpengaruh sekali dengan tokoh-tokoh yang sifatnya federalis atau mereka yang pro dengan bentuk federalis di Indonesia. Sebut saja seperti Sultan Hamid dan Westerling. Nanti tidak akan sependapat dengan hasil konferensi meja bundar tentang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Kemudian latar belakang yang kedua yang menjadi sebab terjadinya APRA di Bandung adalah konflik antara Kenil dan TNI. Dengan diakuinya Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat, maka terbentuklah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang masuk di dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau sering disingkat dengan APRIS adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan kemudian adalah anggota-anggota militer bekas KNIL yang pernah bekerja kepada Belanda. Dan di dalam APRIS setelah terbentuknya atau terjadinya penggabungan KNIL dengan TNI ini, nanti akan terjadi rasa saling curiga. Anggota KNIL mencurigai dan bahkan cemburu terhadap keistimewaan dari anggota-anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Sementara anggota TNI sendiri mencurigai anggota KNIL. Konflik antara KNIL dengan TNI ini menyebabkan friksi atau perpecahan di dalam tubuh APRIS. Dan nanti pada akhirnya beberapa anggota ex-KNIL ini akan mengalami desersi dari kemiliteran dan kemudian akan bergabung dengan kelompok pemberontak seperti kelompok Westerling. Faktor yang ketiga yang menyebabkan pemberontakan APRA di Bandung adalah ultimatum yang disampaikan oleh Westerling. Pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling menyampaikan surat kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dalam suratnya itu berisi tentang Westerling yang mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mengakui RAPI atau Ratu Adil Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, tentunya Westerling sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Maka dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Westerling ini bersifat ultimatum yang diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dan Westerling di sini memaksa atau memohon atau menyampaikan bahwa Angkatan Perang Ratu Adil harus diakui sebagai Angkatan Perang RAPI, Ratu Adil Persatuan Indonesia.
Adapun sebab yang keempat adalah adanya kepentingan Belanda. Kepentingan yang bagaimana? Yang tentunya nanti akan mendorong terjadinya pemberontakan apa ini? Sepertinya kepentingannya bersifat bahwa Belanda sebenarnya setengah-setengah untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan KMP yang akan dilaksanakan tanggal 27 Desember 1949. Itu akan nampak sekali ketika menangani peristiwa Westerling. Sepertinya Belanda di Indonesia tidak begitu menanggapi serius dengan terjadinya peristiwa pemberontakan Westerling ini. Siapakah Westerling itu? Sehingga Westerling mau melakukan pemberontakan. Mari kita lihat. Secara singkat, biografi Westerling dapat diceritakan. Namanya secara lengkap adalah Raymond Pierre Paul Westerling. Lahir di Istanbul pada tanggal 31 Agustus 1919. Kemudian meninggal di Purmerend pada tanggal 26 November 1987. Lahir di Turki, meninggal di negeri Belanda. Secara singkat diceritakan, Westerling masuk dalam militer pada tanggal 26 Agustus 1941. Ia masuk militer di Kanada. Dan kemudian dari Kanada nanti dia akan ke Inggris, dan di Inggris nanti akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai militer spesial, special force, mendapat pelatihan di daerah Skotlandia yang dijuluki oleh pasukan Inggris sebagai neraka karena daerahnya yang panas, gersang. Kemudian secara singkat pada tanggal 15 Desember 1943 setelah lulus dari sekolah kemiliterannya, nanti Westerling akan dikirim ke India bergabung dengan SEAC atau Southeast Asia Command atau Komando Wilayah Wilayah Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Madya Louis Mountbatten. Dan pada tanggal 20 Juli 1946 ia diangkat menjadi komandan DST, Depot Special Troop, yang nanti akan berubah menjadi KST, Corps Special Troop. Dan nanti sebelum diangkat menjadi komandan DST pada tanggal 20 Juli 1946 ini, sebenarnya debut pertama Westerling di Indonesia itu adalah pada tanggal 11 September 1945 sebelum peristiwa Medan Area terjadi. Pada tanggal itu, 11 September 1945, Westerling dikirim terjun dengan 200 pasukan payungnya lainnya untuk terjun di wilayah Medan, Sumatera Utara. Dalam penerjunan itu, Westerling membawa perlengkapan perang, alat-alat perang yang berupa senapan revolver, dan itu diketahui dari saksi mata yang melihatnya bahwa ketika ada peti yang jatuh dan kemudian jatuh ke tanah, ternyata yang terlihat adalah persenjataan
Dan itu diungkapkan oleh Burhanuddin Harahap yang menjadi saksi mata pada waktu itu. Di Sumatera nanti atau di Medan nanti Westerling akan diangkat menjadi komandan intelijen. Dan nanti sebagai komandan intelijen, Westerling akan berlaku seperti pasukan Gestapo yang menjadi milik Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Kekejamannya luar biasa, maka nanti Westerling akan dijuluki sebagai Al-Hujung. Kekejaman Westerling ini disaksikan sendiri oleh tentara Inggris yang membunuh mati tentara Indonesia yang menurut pandangan Westerling ekstremis. Nah, setelah diangkat menjadi komandan DST pada tanggal 20 Juli 1946, Westerling pergi ke Matoan di Sulawesi Selatan pada bulan Desember 1946. Di Matoangin inilah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, mengharukan bagi bangsa Indonesia. Karena di Matoangin ini nanti Westerling akan mengadakan pembersihan terhadap pejuang-pejuang Indonesia. Dan akan terjadi peristiwa pembantaian yang luar biasa dilakukan oleh Westerling, sehingga korbannya mencapai 3.000 sampai 5.000 warga Matoangin. Dalam klaim pemerintah Indonesia sendiri, korban dari keganasan Westerling di Matoangin ini jumlahnya mencapai 40.000 jiwa. Dari Matoangin nanti Westerling akan pergi ke Tasik dan Ciamis, yaitu pada tanggal 16 April 1948. Peristiwa yang sama terjadi seperti peristiwa yang terjadi di Matoangin. Di Tasik dan Ciamis, Westerling kembali melakukan pembantaian. Dari Tasik dan Ciamis, kemudian pada tanggal 8 Desember 1949, Westerling mendirikan RAPI di Bandung, Ratu Adil Persatuan Indonesia, yang nantinya akan menjadi awal dari pemberontakan Westerling atau yang nantinya akan disebut sebagai awal kudeta 23 Januari. Demikian secara singkat biografi dari Westerling, dan tentunya mungkin bisa mewakili kita dari biografi singkat itu, memberikan pandangan kepada kita bahwa Westerling seorang yang kejam. Berikutnya, bagaimana dengan jalannya pemberontakan? Pemberontakan Amrah diawali pada bulan November 1949, di mana militer Belanda mendapat laporan bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia dengan pengikut 500.000 orang, dan organisasi tersebut diberi nama RAPI, Ratu Adil Persatuan Indonesia. Sebenarnya dinas intelijen dan kepolisian Belanda seperti Jenderal Van Vreden sebenarnya sudah mengetahui tentang Westerling yang membentuk organisasi rahasia dengan kekuatan 500.000 orang. Namun sepertinya dari pihak Belanda tidak begitu mengambil peduli, hanya memberikan peringatan kepada Westerling agar tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang dapat menghambat terjadinya proses pengakuan kedaulatan. Namun sebenarnya Westerling pun sudah menceritakan kepada Van Rietveld tentang rencananya yang akan melakukan kudeta setelah pengakuan kedaulatan dilakukan, yaitu mencoba menggulingkan Soekarno dan kliknya. Kemudian pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat yang berisi ultimatum kepada pemerintah Inggris yang isinya agar negara Pasundan diakui dengan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) sebagai tentaranya. Dan pada tanggal 10 Januari 1950, sebenarnya Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri pada waktu itu telah menyampaikan kepada pihak Belanda, pada saat itu kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia mengeluarkan perintah untuk menangkap Westerling. Dan di sini nanti Hatta pun akan berjumpa dengan Loving selaku wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia, dan Loving nanti akan menyarankan kepada Hatta agar mengenakan pasal exorbitante rechten kepada Westerling. Apa itu pasal exorbitante rechten? Exorbitante rechten adalah hak istimewa yang dimiliki oleh gubernur jenderal untuk memberikan atau menahan seseorang tanpa harus diadili, tanpa harus adanya pengadilan, atau untuk menahan seseorang agar tidak meninggalkan tempat yang ada di suatu tempat, atau melarang orang untuk meninggalkan suatu daerah di mana dia bertempat tinggal. Dan exorbitante rechten ini pernah dialami oleh tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia seperti Soekarno, Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, bahkan Dost Dekker sendiri. Mereka pernah digunakan pasal ini dan mereka dibuang, diisolasi di suatu tempat atau diasingkan di suatu tempat. Ini yang disampaikan oleh Loving kepada Hatta agar Westerling dikenakan exorbitante rechten. Namun di sisi lain, ketika Hatta menemui Hirschfeld dan Loving, Westerling bertemu dengan Sultan Hamid II. Dan di dalam pertemuannya tersebut, di dalam bukunya yang berjudul Memoirs, Westerling menceritakan bahwa pertemuannya dengan Sultan Hamid itu telah mengambil satu kesepakatan, yaitu mereka telah membentuk kabinet bayangan di Pontianak bersama dengan Sultan Hamid. Lalu berikutnya pada tanggal 23 Januari 1950, secara membabi buta, kelompok Westerling menembaki prajurit-prajurit atau tentara-tentara yang menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, dan mayatnya ditinggalkan begitu saja di jalan. Peristiwa 23 Januari tahun 1950
merupakan peristiwa awal dari pemberontakan APRA atau sering disebut dengan kudeta 23 Januari 1950. Dalam waktu yang sama, yaitu pada tanggal yang sama 23 Januari 1950, ketika Westerling dengan desersi-desersi dari Kenil melakukan pembantaian terhadap tentara-tentara nasional Indonesia yang ditemuinya, di sisi lain Major berangkat ke Jakarta dengan beberapa pasukan desersi itu untuk melakukan penculikan terhadap Soekarno dan juga untuk melakukan pembunuhan terhadap beberapa menteri RIS. Dan sebelumnya Westerling mendapat kesepakatan dengan Kenil, tentara-tentara Kenil dan tentara-tentara DITI Kartosuwiryo, bahwa Kenil dan tentara DITI Kartosuwiryo akan memberikan bantuan. Tetapi sampai dengan tanggal 23 Januari, sampai dengan berangkatnya Major ke Jakarta untuk menculik Soekarno, bantuan tersebut tidak pernah muncul. Lalu bagaimana dengan upaya pemerintah mengatasi pemberontakan APRA ini? Ada beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan APRA. Yang pertama, melakukan atau melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950. Dan operasi militer ini nanti pemerintah dengan terpaksa akan mendatangkan pasukan-pasukan dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena pasukan divisi Siliwangi yang berada di Jawa Barat pada saat itu karena tidak siap dengan serangan yang mendadak Westerling, sepertinya banyak yang menjadi korban. Lalu yang kedua, nanti pihak pemerintah akan menempuh perundingan. Hatta bertemu dengan Angel selaku komisaris tinggi Belanda dengan tim dari Lopping seperti itu, membicarakan tentang penangkapan Westerling. Maka langkah yang ketiga, nanti pemerintah melakukan penangkapan terhadap Westerling dengan membentuk Biro Intelijen yang nanti akan diketuai oleh Mayor Brentel Susilo. Biro Intelijen yang dipimpin oleh Mayor Brentel Susilo sebenarnya sudah berhasil mengendus keberadaan Westerling yang berada di Jakarta dan merencanakan lari dari Indonesia melalui Tanjung Priok. Maka Mayor Brentel Susilo kemudian bersama dengan salah satu temannya pergi ke Tanjung Priok untuk mengecek berita tersebut. Dan ternyata benar adanya mobil Brentel Susilo sebenarnya juga sudah berpapasan dengan mobil dari Westerling, dan kemudian terjadi pengejaran. Lalu sempat juga Westerling ditangkap oleh Brentel Susilo. Namun dari mobil Westerling dia muncul tembakan-tembakan yang mengarah kepada Mayor Brentel Susilo, sehingga pada saat terjadi peperangan di Tanjung Priok yang cukup lama, sekitar setengah jam terjadi peperangan antara Mayor Brentel Susilo dengan beberapa pasukan Belanda di Tanjung Priok. Dan di saat situasi yang panas ketika
ya terjadi tembak menembak. Westerling secara diam-diam kemudian melarikan diri dan berhasil ditolong oleh Angkatan Laut Belanda dan kemudian berhasil naik pesawat milik Angkatan Laut Belanda, pesawat Catalina yang nanti akan membawa Westerling ke Singapura. Tetapi nanti Westerling tidak mendarat di Singapura, dia hanya akan diturunkan di pesawat, hanya mendarat di lautan dekat Singapura, dan kemudian Westerling melanjutkannya dengan perahu. Di dalam bukunya Memoirs, Westerling menceritakan bahwa perahu yang dinaiki dari laut untuk menuju ke Singapura itu mengalami kebocoran, dan nanti Westerling akan banyak ditolong oleh nelayan-nelayan Singapura. Dan dari Singapura nanti Westerling akan lari ke Inggris, tetapi nanti di Inggris Westerling akan ditolak seperti itu. Dan kemudian nanti Westerling akan lari ke Eropa bagian utara untuk sementara di daerah sekitar, kalau nggak salah di daerah sekitar Jerman. Kemudian nanti setelah kondisi aman, Westerling baru bisa pulang ke Belanda sampai akhir hayatnya tidak teradil. Artinya upaya pemerintah RI untuk menangkap Westerling mengalami kegagalan. Namun walaupun Westerling tidak berhasil ditangkap, namun pemberontakan APRA berhasil digagalkan, karena nanti teman-teman Westerling yang terlibat dalam pemberontakan APRA akan berhasil ditembak mati ataupun ditangkap. Lalu upaya yang keempat dari pemerintah adalah dengan membubarkan negara Pasundan pada tanggal 27 Januari 1950. Dengan demikian, dengan adanya keberhasilan pemerintah mengatasi pemberontakan APRA, maka pemberontakan APRA berhasil diatasi di Indonesia. Demikian mengenai materi pemberontakan APRA yang menjadi bagian dari pemberontakan yang terkait dengan kepentingan. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Semoga nanti kalian bisa memahaminya, dan terima kasih. Salam sejarah.